wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulil Karim. Bapak dan saudara sekalian, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah yang besar kepada kita, yaitu Allah Subhanahu wa taala kenalkan diri kita, sentuhkan diri kita dengan usaha nubuah, usaha para nabi. Para nabi, para rasul, orang-orang mulia, hamba pilihan Allah dengan segala keistimewaan yang Allah berikan. Maka pekerjaan beliau juga pekerjaan mulia. Dengan tertutupnya pintu kenabian, yaitu baginda Rasulullah SAW sebagai nabi yang terakhir, maka usaha nubuah Allah berikan kepada setiap ini umat. Dan Allah SWT telah sentuhkan diri kita. Saudara rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam kita menjalankan ini usaha adalah kita dengan bimbingan para masyayikh kita. Maka di antara bimbingan yang beliau sampaikan kepada kita bahwa kerja dakwah ini ada makomi, ada intikoli, ada huruf fisabilillah. Di zaman baginda Rasulullah SAW saat di Madinah, kita dengar selama kurang lebih 10 tahun ada 150 jemaah yang diantar dari kota Madinah. Dan dikatakan baginda Nabi sendiri bersama jemaah ada yang mengatakan 25 kali ataupun 27 kali. Berkenaan dengan intikoli, dengan huruf fisabilillah, suruh sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap jamaah yang keluar itu adalah ada targetnya, itu islah diri, jamaah kontan, dan ada penghidupan amal makomi. Hal-hal yang berkenaan dengan terbentuknya jamaah dan tertib jamaah keluar akan kita bersama-sama, yaitu berkargozari dan juga kita bermudzakarah tentang pembentukan jamaah, tentang program 24 jam, tentang bayan hidayah, kargozari, jamaah yang pulang dari taskil, kemudian juga bayan wapsinya, kemudian juga berkaitan dengan tamu asing, jamaah-jamaah asing yang datang di tempat kita, bagaimana tertib nusrohnya, merutekan daripada jemaah-jemaah yang bergerak baik asing ataupun dalam negeri. Kemudian juga kaitan dengan nusroh keluar yang ditinggal. Kaitannya dengan pengeluaran jamaah, saudara sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, yaitu ada jemaah ke negeri jauh, jamaah ke India Pakistan, 4 bulan jalan kaki, 4 bulan biasa, 40 hari jalan kaki, 40 hari biasa. Jadi bahwa sekalian sekitar itu nanti akan kita mudzakarahkan, akan kita tanyakan bagaimana kaifiatnya, dan juga mungkin juga kita ada kamiat juga bagaimana adanya orang-orang baru dalam setiap jamaah 40 hari yang hasilnya dari jamaah 2,5 jam, dari jamaah 3 hari, diharapkan yaitu jamaah 40 hari pun ada orang-orang barunya. Karena surahkan rahmat Allah Ta'ala, dengan adanya orang baru itu diharapkan sebagaimana dalam tubuh kita ini harus ada pergantian darah baru. Kalau ada baru, badan terasa bugar dan segar. Nah begitu pula kalau kita keluar dengan adanya orang-orang taskilan baru, maka diharapkan pun demikian. Demikian surahkan rahmat Allah Ta'ala. Insya Allah dari mana dulu ini yang dipanggil tadi? Ya, kita mulai pertakaza ya. Dari negeri jauh dulu. Mungkin Pak Iktirani bisa mengundang yang targetnya atau jumlahnya paling banyak dulu, nanti yang kurang. Yang negara jauh. Ya. Negara jauh yang paling besar dari Sulawesi Tengah dan Sulawesi Sulbar. Mana Sulbar apa Sulawesi Tengah? Sulteng dulu ini siap. Oh ya. Sultan, tentang negeri jauh aja. Ya.
Berapa jamaah, pembentukannya gimana, berapa orang, dan sebagainya. Alhamdulillah ini negeri jauh. Negeri jauh untuk mulai dari September sampai Desember. 3 jamaah. Terus yang dari Mei sampai Agustus 1 jamaah. Berarti 4 jamaah semua tahun ini. 4 jamaah ya? Ya. Sulul Bar berapa jamaah? Sulul Bar yang kemarin 2 jemaah. 2 jamaah. Coba ambil, oh ya, coba ambil, minta tolong 1 jamaah yang kebanyakan isinya orang-orang yang kurang mampu. Gimana bisa terbentuk jemaah negeri jauh? Isinya bukan orang yang banyak duit, tapi berangkatnya dengan kekuatan amal. Ada nggak? Baru ini yang ke Qatar. Nah, ceritakan. Gimana membentuknya? Kok bisa orang uang pas-pasan, bukan orang berduit, tapi bisa berangkat? Berapa lama prosesnya? Tafakutnya gimana dan sebagainya? Ya, itu dibentuk dari 1 halqa, Palu Barat 1. Ya, deketin. Palu Barat 1 halqa. Berapa orang itu? 6. Ya. 6 orang. Tafakut berapa itu? Tafakut $1.000, 1.500 anunya. Ya. Berapa lama mempersiapkannya? Persiapannya itu 4 sampai 6 bulan. Ya. Mulai dari apa menyiapkannya? Yang menyiapkan siapa itu? Yang menyiapkan orang halqa, memang jemaah halqa ini. Masya Allah. Satu halqa. Ya. Terus dikasih amalan sama maulana kita, baca Yasin, buat amalan-amalan udah. Ya. Terus setelah itu? Amal makomi yang jelas. Ya. Pertemuan tiap ahad, tiap sepekan sekali ada pertemuan. Pertemuan di mana isinya apa pertemuannya? Pertemuannya kadang-kadang di markas, kadang-kadang di halqa. Kan orang halqa ini masalahnya. Ya. Dalam pertemuan apa yang dibahas itu? Persiapan itu. Ya. Fakut biaya semua situ. Ada nggak di jemaah itu yang misalnya tafakut amalnya kurang sempurna, kemudian dibantu disempurnakan? Atau tafakut malnya jelas-jelas nggak punya atau kurang, terus gimana penyempurnaannya? Ada memang. Gimana itu? 1-2 orang yang nggak ya jalan satu-satunya jual apa yang bisa dijual. Ya. Apa itu, rumah apa? Nah, motor. Jual motor. Ya. Iya, Ya. jual motor. Jual motor. Jualnya kemana, oleh siapa? Jualnya ya teman sendiri, tapi dikasih harga agak tinggi sedikit. Nah. Terus yang kekurangan kesempurnaan amal makomi misalnya ada nggak? Kemudian gimana menyempurnakannya? Ini alhamdulillah nih halqa ini bagus, makominya hidup. Mereka itu setiap pekan itu keluarkan rombongan sendiri. Ini memang halqa besar untuk tempat kami. Yang mentafakut siapa? Pertama orang halqa sendiri, baru orang markas. Orang markas gimana nafakutnya? Nafakut amal makominya gimana caranya? Orang markas? Ya. Ya, kan temen juga. Loh, kalau betul kan tidak datang ke halqanya situ. Ya, terus ngomong jaulannya gimana? Di pertemuannya datang kita. Ya. Kan di pertemuan kan mereka ke Rusari. Emang udah lengkap semua amal makomi ya? Makominya bagus semuanya. Semuanya. Terus taklim rumah, taklim masjid. Taklim rumah, alhamdulillah. Mereka ini setiap 4 bulan semua ini yang berangkat. 2,5 jam. Ya, hidup. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Setahu saya yang paling tahu amal makomi seseorang itu orang muhala, bukan orang markas. Bagaimana ceritanya orang markas bisa detail tahu? Kebetulan orang markas tinggal di mahalas itu. Itu yang markas ini mahalanya markas. Oh. Mahalanya markas. Iya, terus berapa orang dari halakah? Yang apa itu? Dari itu semua satu halakah? Iya. 5 ya maksudnya. 5 satu tambahan dari halqa lain. Jadi tafakut yang sempurna itu dikeluarkan oleh orang muhala, diketahui oleh orang halaka, baru dibawa ke markas. Ya. Kalau orang markasnya ada di muhala, ya silahkan aja dia di muhala. Tapi yang berhak mentafakut, yang ngerti persis ya. Ya jadi bukan saya tidak percaya sama antum, tapi kan kita ini tahu rata-rata Indonesia.
Kalau sudah bicara makomi itu angin ribut. Jadi maka saya tidak kata, tapi untuk semuanya yang namanya tafakud itu kan 5. Amal, apa lagi? Diri. Mal. Saya tanya sih antum ini. Mal. Terus Kesehatan. Terus Keluarga. terus Pekerjaan. nah, itu. Jadi itu yang paling tahu adalah orang muhalah. Jadi dibiasakan yang mentafakut orang muhalah, walaupun ada orang markas di situ. Jadi supaya tidak ada perkonsoan. Ya, jadi supaya tafakut sempurna, karena ini yang diharapkan oleh masyayikh-masyayikh kita dahulu. Maulana Yusuf rahmatullah alaih berulang kali mengatakan, yang saya inginkan rombongan-rombongan yang keluar di jalan Allah adalah rombongan yang berkualitas, bukan dalam jumlah. Jadi supaya amal disempurnakan. Misalnya 6 bulan, tidak antum bulan ya, 6 bulan sekian bulan persiapan. Iya sudah. Yang amal makomnya belum disempurnakan, kan itu kesempatan menyempurnakan itu 6 bulan, 7 bulan. Karena jangan lupa Pak ya, jangankan ke negeri jauh. Kita pergi, kita keluar 4 bulan, 40 hari itu targetnya menghidupkan amal dan mengeluarkan jamaah cash. 40 hari, 13 kali 3 hari. 13 kali 3 hari. Kalau 4 bulan 40 kali 3 hari. Bagaimana kita mau sempurna 40 kali 3 hari atau 13 kali 3 hari? Kalau 3 hari kita sendiri di tempat kita nggak sempurna. Apalagi ke negeri jauh. Jadi supaya negeri jauh itu jangan lupa Pak, menghidupkan amal. Betul-betul mengirimkan rombongan ke negeri jauh itu untuk menghidupkan amal. Jadi potensi jamaah harus potensi yang sangat prima. Begitu kira-kira. Saya apa Pak? Jadi untuk evaluasi ya Sulawesi Tengah ini yang nangani jemaah kan dari awal saya. Ya. Jadi jamaah ke negeri jauh tidak boleh khidmat markas. Tidak boleh khidmat di sini. Saya sudah bilang sama mereka. Saya bilang kamu setelah dibentuk ini bentuk jamaah kamu keluar sambil nunggu apa? Bisa. Tidak, kami mau khidmat di sini 2 minggu katanya. Oh. Saya bilang jangan, saya bilang. Jadi untuk pelajaran sebelumnya, pokoknya jemaah ke negeri jauh itu kalau sudah dibentuk, di hidayat sambil nunggu pisah, kita biasanya kita lakukan di dekat-dekat sini. Untuk lain kali jangan lagi apa? Ya. Terulang. Perlu diulang. Saudara sekalian, jadi untuk diketahui semuanya, untuk jamaah ke negeri jauh, ini data tafakutnya masuk di Ancol, inilah minimal 2 bulan sebelum keberangkatan. Lebih awal juga bisa, ada beberapa jamaah yang tafakutnya sudah masuk dan kita setujui lebih daripada sebelum keberangkatan 3 bulan, 4 bulan. Nah, di situ kita kan ditafakut oleh yang bertugas, yaitu Bapak Ustadz Safri, Bapak Abdullah Awang, dan Bapak Mufti. Nah, kemudiannya beliau itu akan menghubungi daripada setiap calon dalam jemaah itu, anggota jemaah. Jadi khususnya untuk dipantau tentang makominya gitu, karena kita ini yang macam tadi itu, karena kita perkoncoan mungkin begitu tanya 5 makom dicentang semua. Insya Allah. Maka dengan adanya istilahnya ditanya oleh orang-orang tua kita di sini itu artinya untuk membantu. Jadi jangan istilahnya bersangka kok dipersulit gitu loh. Jadi itu jauh-jauh dibuang istilah itu. Dibantu supaya apa? So, maksud keluar tadi itu manfaat besar. Yeah. Kalau seandainya kita tidak ada pembiasaan amal dengan makomi, dengan 3 hari, mohon maaf zaman sekarang ini. Jadi 4 bulan negeri jauhnya itu bukan maksud untuk jamaah atau menghidupkan amal di sana. Ya ringkasnya itu, goyanannya itu yang malah selfie tok kan begitu. Itu jangan sampai terjadi demikian. Jadi supaya data yang masuk itu kemudian kalau suara bertanya itu supaya ada keterbukaan. Siap semua saudara sekalian? Ya, jazakallah. Dari Sulselbar Pak, tolong jamaah yang persiapannya paling lama. Kan ada 4 jamaah jadi. Mana Sulselbar perwakilannya? Enggak ada. Sulselbar. Sulselbar. Mutakalimnya Sulselbar. Yang kan tadi 4 jamaah ya? 4 jamaah negeri jauh. Oh 2.
Di antara dua itu yang paling lama persiapannya yang kemana? Itu kan 2 jamaah tadi yang negeri jauh Sulsel Bar. Itu pasti. Maju lagi. Tuh nggak tahu tadi. Ada 2 jamaah negeri jauh. Kemana sama kemana? Satu jemaah ke Australia, Terus? kemudian satunya lagi ke Qatar. Oh, Qatar juga. Itu yang paling lama persiapannya yang mana? Yang persiapannya paling lama yang mana? Yang paling lama yang ke Australia. Ah, berapa lama persiapannya? 3 bulan. Oh, 3 bulan. 3 bulan, oke, 3 bulan. Berapa orang? Jumlahnya 4 orang. 4 orang. Gimana persiapannya selama 3 bulan? Apa yang dikerjakan? Nggak apa-apa. Ya, diserahkan pada yang tahu. Yang lebih dekat, yang tahu yang menceritakan. Jadi alhamdulillah kebetulan yang ke Australia ini jemaah kami. Ya. Itu Masamba 3 orang, Malili 1 orang. Ya, persiapannya berapa lama? Apa yang disiapkan? 3 bulan. Ya. Ya, itu kita buat jemaah rangka. Dasar pembentukan jemaah rangkanya apa itu? 6 orang. Pertama dulu kita buat ada 6 orang. Terus kita saling target untuk buat amal. Dan ya, terakhir ini kita kemarin kumpul satu rumah untuk lebih menguatkan lagi. Yang 6 orang tadi. Ya. Itu dipilih oleh tim taskil majmuah itu atau mereka yang mau? Ya, dua-duanya. Dua-duanya. Ya. Ditaskil dan memang mau. Kita lihat siapa yang mau ditaskil. Ya. Dasar taskilnya apa? Kenapa kok 6 orang itu? Kenapa gak 10 atau 20 orang gitu? Karena yang kita pahami itu 7 orang, jadi kita buat jemaah rangka pertama itu 7. Di dalamnya ada Haji Yakub Makassar, cuman karena beliau sakit, jadi dia tidak berangkat, dia ke Thailand kemarin. Iya. Kriterianya apa yang ditaskil, yang ditargetkan kriterianya apa itu? Ya, yang pertama yang sudah IPB. Ya. Terus yang kita lihat memang bisa tarjim. Dan kita lihat memang makominya hidup 5 amal. Ya. Yang ya begitu, seperti itu. Nggak dilihat uangnya banyak nggak? Ya itu juga. Itu aku juga. Ya. Oh ini bisa. Kita targetkan ini bawa 40 juta ke Australia. Ya. Jadi yang nggak punya uang nggak bisa berangkat itu ya? Kebetulan ada 1 orang itu yang memang nggak punya, tapi dia sumber dananya itu panen. Tahun depan jadi kita bilang berangkat saja, nanti panen baru bayar. Ya seperti itu. Ya. Jadi kita pinjamkan Maulana. Ya. Bahkan ada 2, setengah pinjam, setengah dia bawa. Insyaallah nanti ada uang baru kau bayar. Dapat. Ya seperti itu. Ya, jazakallah. Ya, cukup. Jazakallah. Jadi maksudnya Pak, kita diinginkan oleh masyayikh kita bagaimana tim taskil itu target menyiapkan jamaah itu mau negeri jauh, mau 4 bulan. Itu jangan belum apa-apa sudah melihat uang sebagai standar. Itu pesan masyayikh begitu. Kalau kita yang tim taskil lihatnya itu, maka yang taskil dan yang berangkat sama-sama yakinnya nggak akan naik. Oh iya itu uangnya banyak bisa berangkat. Oh iya itu punya pabrik itu. Oh itu panen berangkat ya. Kita nggak akan bisa. Itu akan tertanam begitu. Makanya ditargetkan orang yang nampaknya dakwahnya bagus, amalannya bagus, itu targetkan. Dan terus bagaimana? Ini saya cerita jemaah Bangladesh Pak ya. Maka tadi saya tanya berapa lama persiapannya. Satu jemaah Bangladesh keluar ke sini dikirim ke Kalimantan. Dia cerita, salah satu dia cerita. Saya ini sampai ke Indonesia ini setelah sekian belas tahun membuat persiapan itu. Dia ceritakan, saya ditargetkan negeri jauh dan saya niat negeri jauh. Maka sejak itu saya mulai nabung. Sebabnya apa? Jualan permen toples itu di meja di depan rumah. Kira-kira untungnya berapa Pak itu? Pakai toples, pakai meja di depan rumah. Kan ada di India, di Pakistan, di Bangladesh gitu. Itu pekerjaannya.
Dan itu ditargetkan untuk negeri jauh, bayangin. Yang nargetkan dan yang ditargetkan sama-sama ingin menyelesaikan masalah dengan amalan. Maka sejak itu saya mulai nabung. Loh, nabung kan juga amalan. Walau aradul khuruja la'uddu lahu uddatan. Sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu sebelum hijrah sudah menyiapkan untanya untuk perjalanan jauh 6 bulan sebelumnya. Dia cerita, itu dari keuntungan sedikit sudah mulai saya tabung. Sekian tahun kemudian saya bisa beli etalase. Naik dikit jadi etalase, Pak. Bertambahlah jualan saya. Tetap aja store permen manisan gitu. Nabung lagi. Sekian tahun kemudian bisa buat warung kecil-kecilan. Terus nabung nggak berhenti. Sekian belas tahun kemudian terkumpul, saya bawa ini. Sekarang saya sudah siap berangkat. Diputuskan saya ke Indonesia. Bapak bayangkan bagaimana pengorbanannya ini. Taruhlah itu 12 tahun nabungnya. 4 bulan habis, coba. Betapa itu membuktikan keluarnya kecintaan harta dari hati. Dikumpulkan 12 tahun, 4 bulan habis. Pernah juga kami tanya satu jemaah Bangladesh juga. Ada satu orang ustadz yang maaf lihat penampilannya, oh ini mujahadah ini orang ini. Saya deketin Amir, ini siapa Mir? Ustadz, di mana ngajar di madrasah gini-gini? Ini bisa ke negeri jauh gimana itu? Dibantu jemaah, bagaimana maksudnya? Ya amwalnya, ya enggak lah kan di amwali wa anfusikum. Dan terus dia gimana? Ya dia nabung sendiri, udah lama. Akhirnya kita bawa. Seperti itu, Pak. Jadi kita di Bayan ya, saya ulang lagi yang saya kemarin tuh. Petugas Bayan itu mesti menyempurnakan target langit sampai mentok langit ke-10 misalnya. Makhluk jangan dilihat seujung rambut pun. Makhluk lemah gak bisa. Uang tuh jangan dilihat. Jangan lihat kantong, jangan lihat. Oh, itu Bayan. Tinta skill dan tafakut jangan mengambil petugas Bayan. Kalau mau Bayan jangan dipanggil waktu tafakut. Gimana? Insya Allah berangkat. Tafakut berapa? Saya ambil yang $2.500. Uang udah ada berapa? Baru ada $1.000 juga. Dah berangkat. Allah Khalid. Tafakut nggak begitu, Pak. Itu tugasnya mubayyin. Tafakut tugasnya menyiapkan semaksimal mungkin supaya layak berangkat dengan 5 tafakut itu. Bukan dari saya, ini dari Maulana Ismail. Saya beliau tegur waktu itu. Nah kalau kamu sama-sama bahasa langit, apa bedanya kamu dengan tukang Bayan itu? Kalau Bayan dah benar begitu, kamu jangan membawa kalam dia ke sini. Bisa dipahami Pak ya? Jadi walaupun yang duduk di tim taskil itu biasa Bayan, tapi waktu nafakut jangan isi Bayan dipakai untuk nafakut, itu maksudnya. Dan persiapan itu sematang mungkin, semaksimal mungkin. Gitu Pak ya? Ada nggak yang punya target tinggi negeri jauh lalu nggak tercapai sama sekali? Di situ? Atau kebanyakan nggak tercapai? Jadi Pak ya, besok masing-masing besok ya? Kalau yang melampaui. Oh, ada yang melampaui negeri jauh? Jadi dijauhkan satu provinsi satu. Iya. Dalam 1 tahun. Berarti selain itu kebanyakan nggak mengeluarkan. Targetnya satu provinsi mengeluarkan 1 jemaah dalam 1 tahun, meskipun urunan. Jadi untuk perkara itu. Gini Pak Arfirani, provinsi yang IPB-nya banyak tapi nggak keluar negeri jauh sama sekali tahun ini. Oh, ya. Ada nggak? Ya banyak. Ya, coba salah satu aja. Salah satu. Iya, Pak Arfirani yang nunjuk aja di situ. Jumlah IPB-nya banyak, tapi tahun ini nggak keluar satupun jemaah negeri jauh. Yang orang banyak IPB, ya, negeri jauh nggak berangkat. Sebentar, ada, katakanlah orang IPB-nya ada
400 sekian. Ya. 400 sekian. Tapi nggak berangkat negeri jauh. Ini dari berangkat ke negeri jauh. Oh berangkat. Ya nggak berangkat. Atau ngaku aja. Misalnya ini ada 290 Kaltim. Oh. Kaltim. Iya. Ya. Kaltim itu ada sekitar 300 orang IPB. Yang pernah IPB. Iya. Yang pernah. Enggak, yang pernah IPB ini. Potensi kan orang yang pernah IPB. Itu ada sekitar 300 orang. Kalaupun kurang sedikit. Nah, Kalimantan Timur untuk tahun ini negara jauh tidak mengeluarkan. Mungkin bisa mewakili Kalimantan Timur, Pak. Bisa cerita, kok seni gak terbentuk, gimana ceritanya? Ya. Tim Taskil belum memandang gimana coba? Sebenarnya tahun ini harus keluar sebenarnya. Ya. Ada beberapa di Tafakut. Salah satunya itu sudah yang mendaftar ini, yang kita buat bentuk ini. Itu belum ada 3 orang yang sudah lama sekali nggak ke Pakistan atau ke IPB. Ya. Sudah di atas 5 tahun. Jadi ya. Kita IPB kan dulu tahun ini, insyaallah. Yang kedua memang makominya. Walaupun dia orang IPB tapi makominya ada sekitar 4 ya memang makominya nggak jalan. Nah, terus biar terpenuhi syaratnya diapakan oleh ini kita? Lagi kita dorong untuk buat makomi, termasuk kita kerjasamakan dengan yang lain. Ya. Dan insyaallah di Agustus ini kita berangkatkan. Amin. Agustus tahun depan berarti. Iya. Itu baru bisa sempurna insyaallah. Seluruh tafak 5. Berapa orang? Itu. Berapa orang tadi? Yang siap 8. 8 orang. Itu 8 orang uangnya banyak semua apa? Ada yang tidak banyak uangnya. Ada yang nggak banyak uangnya. Ada beberapa yang sudah menjual barang sebenarnya untuk berangkat kemarin. Cuma karena ada yang sudah lama ke IPB, ada yang memang makominya belum hidup sempurna, jadi kita tunda dulu. Ya, jazakallah. Sama markas insyaallah. Nah, ini mau tanya Afif. Dar. Jadi tolong diperhatikan terutama negeri jauh ya Pak ya. Kesehatan ini biasanya diabaikan. Beberapa kali kami lihat ada jamaah sudah sampai sini ternyata sakit. Bukan hanya sakit, sudah nggak bisa bangun, di pojok situ dia tidur. Astagfirullah. Terpaksa dibawa ke rumah sakit. Jantungnya sudah nggak tahu itu skala berapa itu. Nah kan kasihan kalau mesti harus tidak berangkat sudah sampai Jakarta. Jadi tolong Pak ya, kesehatan. Dan ini persyaratan, dan tidak ada orang ke IPB sakit nggak dipulangkan oleh masyayikh, itu nggak ada. Sakit itu mesti dipulangkan. Pengalaman kami dalam dakwah nggak ada orang ke India, Pakistan, Bangladesh sakit terus dipelihara di sana gitu, nggak. Di sana tumbang masuk rumah sakit, disembuhkan dulu, begitu sembuh pulang. Begitu juga Pakistan yang di sini. Pakistan ya Pak, kita kan nyontoh Pakistan nih. Pakistan ini kan pendekar-pendekar nih. Begitu sakit pulang, sakit pulang duluan daripada jamaah. Jadi tafakut kesehatan mohon mendapat perhatian. Karena pengalaman kami kalau dalam jamaah apalagi keluar dari Indonesia ada yang sakit itu jamaah berantakan. Kerja jadi nggak sempurna, harus ada mutarjim yang menemani di rumah sakit dan seterusnya. Dan ada kebiasaan dulu, mudah-mudahan sekarang sudah nggak ada. Orang Indonesia kalau sudah sakit waktu keluar dipulangkan itu biasanya nggak mau. Katanya mau mati di jalan Allah. Ya mungkin dia siap, tapi apa istrinya siap? Apa mertuanya siap? Apa anaknya siap? Jadi kita harus berpikir Pak, efek panjang daripada kerja dakwah. Jadi mohon mendapat perhatian untuk kesehatan. Jadi betul-betul ditafakut masalah kesehatan. Kalau memang ada penyakit jantung, penyakit ini, penyakit itu yang memang dimiliki, itu diselesaikan dulu. Kalau nggak selesai ya jangan berangkat. Ya, jazakallahu khair. Gini, Ustaz, Bapak ya, ini perlu saya jelaskan, terutama untuk yang punya pengetahuan tentang sirah hadis dan sebagainya. Ya. Maksudnya apa? Arahan masyayikh itu seperti fikih yang kita tinggal pakai. Jangan kita istimbat sendiri dari tarikh yang kita baca. Loh itu Abu Ayyub udah umur 90 boleh. Kenapa enggak boleh? Jangan gitu. Ya, kita bukan mustahid.
mustahidnya dakwah itu masyayikh, usul fikihnya musyawarah, dan usul dakwah yang mereka sudah berikan, kita tinggal pakai. Jadi dengan dianggap masyayikh nggak tahu kisah itu gitu maksudnya. Masyayikh gimana sih ini gitu. Nanti tegas sama tim taskil. Maka tim taskil tinggal jawab itu, kita dalam dakwah ini orang awam ikut arahan masyayikh. Nah, jadi memang kisah itu bukan nggak ada semuanya. Dan masyayikh sangat tahu. Tapi masyayikh tahu juga gimana kondisi umat zaman sekarang. Maka yang disarankan oleh masyayikh penuhi. Ya. Nah, makanya saya sampaikan tadi, kalam bayan dengan tim taskil mesti beda. Dalam bayan nggak apa-apa disampaikan. Udah mau meninggal pun berangkat. Tinggal matinya berangkat, itu dalam bayan. Nah, ini orang lagi bawa tabung oksigen didaftarkan, ya jangan. Itu tukang tesnya untuk mentafakut. Jadi 5 tafakut ini jangan dianggap masyayikh menentang kisah sahabat. Kita belum nyampe Pak gitu. Ya, kita belum nyampe. Apa yang disampaikan oleh masyayikh penuhi. Tadi sudah sampaikan. Nah, termasuk tafakut mal, tafakut amal dan sebagainya. Makanya termasuk tafakut keluarga Pak. Nah, itu tolong dipenuhi semuanya. Udah kita ini tinggal melaksanakan hasil istihad para masyayikh kita, mengistinbat dari kisah-kisah sirah nabawiyah, kisah sahabat. Udah diramu, kita tinggal pakai, penuhi aja. Itu paling cocok untuk zaman sekarang itu. Dah. Kita jangan merasa lebih tahu dari masyayikh. Lalu kita tentang, ini ada jalannya, jelas ini hadis. Tidak begitu. Yang saya masyayikh ambil. Gitu Pak ya. Nah, berikutnya jalan kaki. Jalan kaki. Ya. Nah, ini lebih jauh udah sampai di sini. Jalan kaki Pak. Yang terbanyak mana? Jalan kaki yang terbanyak. Jalan kaki. Kita bicara kamiyah dulu sebentar, baru kaifiah nanti ya. Atau tanya aja daerah. Lagi. Apa? Sulawesi Tengah. Oh, Sultan lagi. Jawa Tengah. Nah, atau gini Pak, sebaliknya aja kalau gitu. Yang kargonya banyak, tahun ini nggak ngeluarin jemaah jalan kaki 4 bulan. Ada nggak? Ada nggak Pak? Coba. Yang tahun ini nggak ngeluarin jemaah 4 bulan jalan kaki, yang kargonya banyak, mana aja Pak? Jabar. Terus? Jawa Tengah nggak ngeluarin juga? Jawa Tengah nggak ngeluarin juga, Jawa Tengah? Mengeluarkan. Jabar nggak? Nah, coba kan jadi kenapa ini? Ustaz Safri aja yang nanya, masa saya tanya sendiri? Ini. Ini kita perlu menekankan jamaah jalan kaki ini, Pak. So, saya sering tarjibkan ini adalah bentuk jamaah yang paling dekat dengan dakwahnya para anbiya. Memang waktu tempuh lambat, tapi turunnya hidayah cepat. Dan kalau kita lihat Pakistan, Pak, ya, ini mukadimah dikit. Kita kejauhan lihat sahabat, lihat Pakistan juga, Pak. Itu kan mereka bentuk rute jemaah jalan kaki itu lurus, Pak. Timur, barat, barat, timur itu lurus, jarak kurang lebih 1,5 kilo, nggak boleh keluar dari garis itu, kurang lebih gitu garisnya. Nanti per berapa bulan ketemu gitu 2 jemaah. Nah itu, Pak. Mereka jalan lurus, depannya itu mau jurang, mau hutan, mau kuburan, mau apa, terabas. Mereka sudah kayak gitu. Di situ banyak cerita-cerita tarbiyah luar biasa, yang kalau kita hitung akal kita, ini ngapain nggak ada gunanya begitu. Tapi mereka kerjakan. Tekadnya apa? Jangan ada 1 mil pun yang belum pernah diinjak oleh jamaah jalan kaki. Kami pernah diamiri 1 orang, Pak. Saya tanya, Mir, bisa cerita pengalaman jalan kaki? Oh, itu iman paling naik waktu itu. Gimana? Kami dikirim di 1 rute, 3 bulan nggak ketemu manusia. 3 bulan nggak ketemu manusia. Emang nggak ada manusia? Tapi rutenya ke situ. 3 bulan itu. Saya tanya, terus gimana? Ya kita jalanin aja. Tidur di atas batu, masak di situ, pindah lagi, pindah lagi. Penerangan gimana? Ada baterai 1 biji, siang kita jemur, malam kita pakai, cuma itu satu-satunya. Nah, kalau mau 1, 2 baru gimana? Ya tawakal aja.
malam berangkat. Kita pun nggak tahu tandanya apa, nggak kelihatan. Pokoknya kita berangkat 1, berangkat 2 cari air. Balik ya Allah yang tuntun di situ. 3 bulan full nggak ketemu manusia, Pak. Terus saya tanya, yang merasakan waktu itu apa? Waktu itu saya rasakan iman saya mentok. Yang saya rasakan, andaikan hari itu kami mau ke toilet dan sungai, ketemu harimau atau ular segede apapun, 1 inch pun kami nggak akan mundur. Yakin Allah bersama kami. Itu saya kayak gitu zaman Pakistan itu, Pak. Nah kita kan belum gitu. Masa sih nggak ditargetkan gitu. Nah, silakan tim taskil cerita. Ustaz yang tanya, jangan saya. Berapa 40 hari target berapa setahun Jawa Barat? 40 hari. Nah, 3 harinya dulu. 3 harinya berapa per bulan? 3 berapa? 3 hari Jawa Barat. Per bulan berapa? Per bulan 113 sekarang. 113 40 hari. 113 per 10-nya berapa, Pak? 13 per 10-nya berapa? 12 lah. 12 itu berarti 3 kan jemaah jalan kaki. Apa upaya yang dibuat itu? Ada dibentangkan nggak jemaah jalan kaki? Dibentangkan dalam musyawarah, dalam penyuaraan kurang gitu. Dibentangkan. Nah, tadi kepentingannya jarang diinikan. Kalau untuk perhutan kita sudah menyiapkan data dari Jawa Barat. jemaah rangka 4 bulan, ada berapa jemaah rangka 4 bulan? 4 bulan ada 20. 20 kan? Iya. Berapa yang ditargetkan untuk jalan kaki? Jalan kaki 4 sampai 6. Terus usaha setelah dibentangkan, nggak ada usaha untuk bahwa ini jalan kaki gitu. Jadi kita 1 tahun yang ini kita belum mengeluarkan jemaah jalan kaki, tapi tahun yang akan datang kita udah nyiapkan jemaah. Karena belum menargetkan. Iya, karena Ya, kita itu. merasa berhutang gitu. Jemaahnya kan kita harus 10 sampai 12. Dan itu jangan sampai pecah. Jadi kita sudah betul-betul sebelum jalan kaki itu kesatuan hatinya, pikirnya. Jalan kaki kan betul-betul tapakutnya agak beda dengan. Jadi Bapak penting jemaah jalan kaki dikirim di daerah-daerah yang sulit dijangkau oleh mobil kendaraan, sehingga bisa jemaah di daerah termasuk daerah banjir juga, daerah yang susah ditempuh. Ada beberapa daerah itu tidak bisa naik motor, dia harus Jalan kaki. Jalan kaki. Nah, di situ perlu Pak kita bentangkan, dibentuk, ditargetkan supaya mereka ada yang jalan kaki. Insyaallah ya. Saudara sekalian, jadi mohon perhatian, insya Allah semua provinsi untuk tahun depan setiap 4 bulan kita berangkatkan jamaah jalan kaki ya. Jadi katakan jamaah jalan kaki itu bukan jamaahnya orang yang nggak punya uang. Jadi jamaah jalan kaki itu jamaah yang istimewa. Karena apa? Tadi katakan adalah jamaahnya yang mendekati dengan dakwah Nabi sahabat. Jadi dikatakan dengan berjalan kaki, ada satu keterangan, langkah-langkah ibadah itu 1 langkah mengangkat derajat, 1 langkah menggugurkan dosa. Bagaimana kalau langkah-langkah dakwah, saudara sekalian, yang menghidupkan ibadah, menghidupkan sholat, menjadi orang bertaubat. Jadi derajat langkah-langkah berjalan kaki itu derajatnya lebih tinggi daripada langkah-langkah ibadah. Saudara sekalian, dan insya Allah akan banyak kena debunya. Dikatakan debu-debu visible akan bertemu dengan asap api neraka dan akan banyak dilihat orang, saudara sekalian. Jadi insya Allah akan menjadikan sebuah bidah. Bahkan dikatakan ini satu bentuk, saya katakan tadi ini jamaah istimewa. Sehingga di Pakistan mungkin 1000 jamaah yang jamaah setahun ya, mungkin bergerak 1.600 rute. 1.600 rute. Ya rute yang dipasang penyejaring ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, setiap setengah kilo tadi. Jadi semua orang terjaring dengan gerak jamaah jalan kaki. Dari jamaah yang mendekati dengan jamaah sahabat, jamaah para nabi, Masya Allah, ini maka dikatakan juga fadilahnya, lambat sampai tujuannya, cepat sampai ke Allahnya macam tadi itu. Lambat sampai tujuannya, tapi cepat sampainya ke Allah SWT. Bahkan dikatakan jemaah jalan itu jemaah yang akan meredam kemurkaan Allah SWT. Jadi kemaksiatan kita, keingkaran kita, jauh agamanya kita ini
sudah layak mendapat azab Allah, tapi dengan jemaah jalan kaki yang banyak itu, maka Allah SWT akan menjaga negeri kita, tempat kita. Sudah selesai insya Allah ya. Jadi mohon perhatiannya dari para teman-teman semuanya, bukan melirik orang-orang yang miskin yang ditasgil jalan kaki. Jumindar juga ini jalan kaki saudara sekalian. Ya utamanya kalau 4 bulan, Masya Allah, ya setidaknya 40 hari ini jangan sampai kita tidak ada kegiatan untuk berjalan kaki. Ini tafakotnya sudah kita sama-sama tahu, yaitu 4 orang minimalnya itulah pernah 4 bulan, yang lain pernah 40 hari. Lebih baik lagi jemaah jalan kaki itu adalah ada ulamanya, ada hafidnya. Jadi jamaah yang sempurna. Insya Allah tolong diperhatikan semua ini satu perkara yang penting. Jadi insya Allah tahun depan supaya angka jamaah jalan terbentuk meningkat insya Allah. Ya, ini kan mumpung awal tahun Mbak ya. Mumpung awal tahun, makanya tadi pagi sudah disampaikan sama Ustaz Safri, gimana Bapak dalam musyawarah ini ada kertas, ada pulpen, ditulis Pak. Kita ada target mengeluarkan jemaah jalan kaki. Siapa? Saya dulu aja tulis namanya, itu paling mudah itu. Gitu Pak ya? Jangan jalan kaki. Saya lihat satu yang ini. Ya. Tanya. Kalau kita mau hafizkan kamnya dulu semua. 40 hari sekarang. 40 hari ya. Kenapa? Ya, yang punya target terpenuhi mana, ada nggak? Oh, 50% nggak? Jangan jumlah, yang targetnya paling tinggi pencapaiannya. Paling capai tertinggi. Kita mau mendengar yang menggembirakan dulu, baru yang menyedihkan, Pak. Yang plus ya. Jawa Tengah. Masya Allah. Enggak apa-apa, monggo. Seplus ya sampai siapa yang akan mencari Jawa Tengah bisa sampai melebihi target ini 40 harinya, gimana ceritanya? Apa memang buat targetnya sengaja dikecilkan? Targetnya dulu berapa? Ngitung targetnya berdasarkan apa? Kemudian bisa melebihi target itu gimana? Targetnya berapa dulu? Targetnya Jawa Tengah, target dari jemaah 40 hari itu adalah setiap markas mengeluarkan jamaah setiap halakoh 40 hari 4 bulan. 40 hari 2 jemaah. Ya. Kita punya 151 halakoh. 300 jemaah 40 hari yang harus dikeluarkan. Kita kenyataannya tercapainya ada 210. 210 sekian. Tapi kita di sini tertulis target kita itu baru 170. Terpenuhinya 203. Oh, mungkin targetannya bukan berdasarkan jumlah halak kayaknya. Berdasarkan jumlah zaman 3 hari bukan? Iya. Berdasarkan zaman 3 hari berarti yang rumus berikutnya. Iya. Yang cuma 3 hari. Enggak apa-apa, kita dengarkan jarinya. Gimana Allah Ta'ala mudahkan, kan sebenarnya dari Allah Pak. Gimana Allah Ta'ala kasih kemudahan memenuhi jamaah 40 hari. Apakah misalnya cara mempersiapannya matang, atau misalnya jamaahnya dikecilin 5 orang, 6 orang, jadi banyak nanti jumlahnya, atau gitu misalnya, atau memang asli. Disampaikan minimal jamaah berapa orang 40 hari. Yang kemarin-kemarin minimal berapa orang yang pernah diberangkatkan? 8 orang. Ada yang 8 minimal. Minimal itu ya? Ya, ada realisasi ya. Ada yang jamaah 14 juga anggotanya. Ya, tapi minimal 8 orang ya? Ya, tapi ada yang jamaah kecil yang sedang bergerak itu 8 orang. Rata-rata gimana persiapannya? Mengkondisikannya, jamaah rangkanya, tim taskilnya, ngapain aja? Kok bisa begitu? Biar yang lain meniru Pak. Jadi kita ada pengeluaran itu, kita punya kalender pengeluaran, artinya 4 bulanan. Kita ada target yang diambil, khususnya pengiriman ke daerah-daerah keluar provinsi misalnya, itu juga cukup membantu untuk menjadi daya tarik walaupun tidak semuanya terpenuhi. Itu satu. Kemudian juga pengeluaran ini di masing-masing daerah kita senantiasa bermusyawarah
untuk ketemu yang punya potensi berbeda-beda. Jadi kalau untuk ke arah kerangka ini memang matangnya itu baru 4 bulan yang lalu. Tapi sebelumnya kita sudah punya di mudzakarah untuk kerangka, tetapi realisasinya jadi untuk pemahaman kerangka itu baru sekitar 4 bulan yang ini. Jadi ada yang kalau yang 4 bulan ini sudah mulai pengeluaran itu kerangka dari kerangka jemaah. Itu dan maaf kalau dan seterusnya. Kalau boleh tahu, itu kira-kira agak terbantu nggak dengan angka jemaah santri atau memang kebanyakan orang umum? Yang ketiga, ini kita ada juga potensi di pesantren. Jadi bantu juga itu ya? Ya itu juga punya agenda pengeluaran. Jadi agenda pengeluaran di pesantren itu ada potensi di Jawa Tengah ini ada beberapa pesantren yang sudah memang di program dari kuat di dalam dakwahnya di Magelang, kemudian di Solo Sragen, kemudian juga ada di Purwokerto. Jadi maksudnya gini, maaf ya, kita kan pengen belajar, Pak. Ada nggak kemungkinan bahwa jumlah jemaah 3 hari kan 131 ya, maksudnya 100 jumlah jemaah 3 hari 170 ya, itu jumlah real jemaah 3 hari 170 karena memang kenyataannya santri itu keluarnya hanya sehari, jadi nggak masuk dalam hitungan santri jemaah 3 hari. Tapi pas tahunan santri pada keluar 40 hari sehingga ikut mengangkat juga. Ada nggak kemungkinan gitu? Ada, sudah jujur Pak ini. Alhamdulillah terbantu juga. Jadi maksudnya gimana? Di tempat-tempat bapak-bapak, kalau ada pondok makanya dideketin supaya membantu pengeluaran juga, gitu maksudnya. Jadi tahunannya kan terangkat. Nah kalau seandainya pernah nggak dihitung tanpa hitungan jemaah santri itu kira-kira berapa? Jadi kita sudah kolaborasi, artinya kita mix. Jadi itu pengeluaran itu ditawarkan daerah-daerah yang siap nyambut dan menyertai santri. Oh iya, jadi terbantu lah. Sudah ada swastanya. Jadi kalau di daerah itu kadang ada 3, ya, alhamdulillah. santrinya nanti 7, ada juga yang, tapi targetnya adalah separuh minimal. Lumayan itu yang ditawarkan begitu. Pak Abdul Wahab, itu dalam setahun berapa santri yang keluar 40 hari kira-kira? Berapa? 70 jamaah. Wah, alhamdulillah Pak terbantu 70 jamaah. Itu persentase yang umum dengan santri berapa? Tadi 200. Ya tadi. Santri itu 70. Jadi 40 yang awal. Ya, jadi kita 210 jemaah. Santri tadi 70, Masya Allah itu. Min haitsu la yahtasib itu namanya. Berarti yang itu 140 kan? Ya, 140. Ya. Ada lagi yang agak di bawahnya dikit? Ya. Riau Daratan. Target berapa? Keluar berapa? Riau Daratan itu punya jemaah 3 hari 15. Setiap bulannya 15. Terus dia pencapaiannya jemaah 40 harinya ada 17. Terbantu santri juga kayaknya ini. Jangan-jangan. Mana Riau Daratan? Masya Allah. Yang ada yang menyedihkan nggak? Menyedihkan. Yang menyedihkan ini supaya kita mikir semua, Pak, bukan untuk mempermalukan ya. Mungkin dia punya uzur-uzur yang kita nggak tahu, sehingga kita maklumi, mungkin kita bisa bantu. Coba Mas Inturani. Yang menyedihkan pencapaian targetnya nggak usah malu, Pak. Kita mau bantu ini, bukan mau mentertawakan. Cuma 3 hari sekian ternyata nggak terbentuk sama sekali 40 hari atau. Tapi ini belum, karena baru masuk. Ya apa yang ada aja. Mungkin kita bisa menanyakan Papua, karena Papua di sini data di tempat saya masih belum ada. Cuma 3 hari berapa Papua? Papua cuma 3 hari 97. 40 hari? 40 harinya karena belum melaporkan jadi masih kosong. Perwakilan Papua ada, Pak? Jam 40 hari berapa? Jadi berapa cuma 40 hari?
Enggak, 1 tahun ini. Kasih. Ini. Jumlah jamaah 40 hari periode pertama 27, yang kedua 15 jamaah. Berapa? 15. 42 terus? Terus yang ketiga ini 18 jamaah. 42 60 berarti ya. 60 dari 90 ya 60% lah 60%. Ya 60 sekian persen. Itu kan belum tercapai itu. Bisa menceritakan apa enggak tertimbun jemaah rangka atau gimana, atau mungkin misalnya 3 hari memang banyak tapi komposisinya memang 4 orang 5 orang sehingga waktu 40 hari jumlah segitu enggak cukup, akhirnya digabungkan. Atau yang 3 hari itu kebanyakan orang terikat sehingga enggak bisa 40 hari misalnya. Biar kita bantu mikir, nanti Jakarta kirim jamaah, Jawa Tengah kirim jamaah gitu. Nah, silakan. Memang target daripada jamaah 40 hari ini asasnya itu jamaah 3 hari. Ya. Jadi setiap jamaah 3 hari, target per tahunnya 1 jamaah 40 hari. Ya. Itu. Adapun yang mungkin tidak mencapai target bisa digabung. Mungkin karena mau digabung itu ya? Digabung juga jamaah 3 hari mana? Sepertinya seperti itu. Loh enggak, maksud saya digabung itu karena memang jamaah 3 harinya yang biasa keluar itu jumlahnya terbatas. 4 orang dikeluarkan, 5 orang keluarkan, atau 3 orang keluarkan begitu. Atau sebenarnya jamaah 3 hari jumlahnya sempurna 10 orang. Tapi banyak yang sangat terikat sehingga nggak bisa 40 hari. Misalnya, yang mana yang gambarnya yang pas? Kok digabung itu maksudnya? Kalau jamaah kami di Sorong, Papua Sorong. Ya. Jadi halaqah saya Halaqah Salawati, jadi setiap bulannya itu 3 jamaah 3 hari. Jadi alhamdulillah Halaqah Salawati ini kita targetkan 3 jamaah daripada 40 hari. Ya. Tapi tidak mencapai target dari 2 jamaah saja. 2 jamaah. Sebabnya, nah itu contoh soal ini. Sebabnya kenapa? Ada yang tidak siap, ada yang mungkin ada guru, ada pegawai negeri gitu. Jadi tidak yang kayak gitu banyak nggak? Yang nggak berangkat karena memang dia ikatan yang membuat dia nggak bisa keluar 40 hari, banyak nggak? Banyak juga. Banyak. Nah, terus ada nggak upaya seperti yang sering disampaikan Pak Haji Mufti itu? Ini orang lamanya sekian, tambahnya adalah orang-orang baru. Sehingga ya udah ini nggak bisa berangkat nggak apa-apa. Kan kita bawa orang baru yang baru 3 harian. Ada nggak upaya begitu? Kalau untuk Halaqah Salawati ini belum ada yang baru, cuma target karkun-karkun yang sudah lama tidak aktif, nah itu yang kita targetkan kasih masuk, sehingga yang tidak aktif menjadi aktif. Oh itu ya. Yang bawa orang baru belum banyak? Belum ada. Belum ya? Enggak, maksudnya ini mewakili Papua, belum banyak? Yang baru kalau di Halaqah kami ini ada juga 1-2 saja. Yang baru, belum. Ya. Yang jamaah 3 hari ikut 40 hari ada tuh. Ya. Jadi kita sama-sama berpikir mengusahakan Pak ya, bahwa mempersiapkan jamaah 40 hari itu memang ya bukan mendadak dalam satu periode, ya 11 bulan itulah kita mempersiapkannya. Itu Pak ya. Sekarang kita ingin dengar kaifiyah Pak. Yang belum dipanggil provinsi mana? Sulawesi Tengah bagus. Enggak, yang belum dipanggil. Yang belum dipanggil. Kita ingin kaifiyah sekarang. Yang coba provinsi yang belum bicara tadi waktu Makomi, provinsi mana? Kalbar, oke. Kalbar. Ada nggak Kalbar di sini perwakilan atau Bapak sendiri yang pernah jadi petugas Bayan Hidayah? Bayan Hidayah 40 hari atau 4 bulan? Siapa? Pak Jirudi. Yang lain? Atau Pak Jirudi di sini? Atau harus manggil dulu? Bapak nggak pernah ngasih Bayan Hidayah? Oh, Makassar daerah nggak pernah ngasih Bayan Hidayah ya? Provinsi mana lagi yang belum yang pernah ngasih Bayan Hidayah, kita pengen dengar. Selain Kalbar mungkin bisa kalau tidak nggak ada orangnya. DKI Jakarta atau
Kalimantan Timur sudah, Papua, Jawa Timur. Jawa Timur aja. Jawa Timur. Perwakilan ada di sini yang pernah ngasih biayan hidayah. Pernah ngasih biayan hidayah 40 hari atau yang 40 hari ya Jawa Timur ya. Apa aja yang disampaikan, berapa lama itu? Biasanya 1 jam. 1 jam. 1 jam. Apa aja yang disampaikan 1 jam itu? 1 jam diantaranya usul dakwah. Ya, terus yang harus diperbanyak, yang harus dikurangi waktu keluar. Ya. Terus itu aja. Yang detail. Terus waktu taklim sempurnakan 2,5 jam. Terus seperti itu. Targetnya pertama itu islah. Target jamaah itu diapakan itu? Orangnya mau dijadikan apa itu? Target jamaah itu menghidupkan makomi. Itu target masjid itu. Target orangnya itu. Target anggota jamaah dah gitu aja. Target anggota jamaah itu mau diapakan itu buat keluar itu? Iya, diantaranya itu islah. Itu target pribadi. Itu target pribadi. Target yang itu jadi beban amir untuk makmurnya itu. Jadi beban amir itu targetnya bagaimana nanti setelah pulang gitu kita hidup 5 amal sempurna, kita belajar. Kalau misalnya kita gerak ke yang hidup 5 amal, kita belajar. Ya. Belajar. Tolong perhatikan Pak ya, yang kita dengar dari masyayikh kita, target jamaah keluar, target besar tentu ridho Allah. Dengan apa? Dengan sempurna iman dan amal. Nah, amir punya tanggung jawab menargetkan setiap orang jamaahnya ini selesai 40 hari apalagi 4 bulan, setiap orang layak jadi imam, layak jadi amir. Itu dari masyayikh Pak ya. Setiap orang makmur ini layak jadi imam, layak jadi amir. Sehingga selama keluar dia mesti perbaikan sholat, bacaan sholat dan sebagainya. Layak jadi amir maksudnya apa? Selama dia keluar mesti paham semua program-program dakwah, dia bisa menghandle itu. Itu mesti disampaikan Pak ya. Nah, itu target yang jadi tanggung jawab amir terhadap makmurnya. Adapun target masjid itu tentu itu hidup makomi dan keluar jemaah kes. Coba disampaikan dalam hidayah itu gimana cara mengeluarkan jemaah kes? Kan masih hidayah ini. Jemaah kes di waktu kita keluar. Iya. Ini kan Bapak masih hidayah ini. Untuk jemaah 40 hari. Nah, Bapak semua nanti kita targetkan jemaah kes dari setiap usia yang kita daringi. Supaya keluar jemaah kes maka begini. Itu gitu. Supaya bisa jemaah kes itu satukan hati pertama. Ya. Satukan hati. Terus nanti setelah sampai jemaah masjid tujuan itu ditanya sama itu makomi. Di sini yang mau keluar 40 hari 15 siapa aja. Baru nanti kita diusuli. Kalau di antara nama itu ada yang datang pertama kali datang terdiapakan. Kita punya nama ini, misalnya udah tahu nama calonnya. Oh ini Pak Abdul Karim. Ternyata Abdul Karim nongol. Terus diapakan itu? Dalam hidayah dikasih taunya gimana? Diajak kapan mau 40 harinya, 4 bulannya. Kita takut. Orang itu. Iya. Abdul Karim yang musrah tadi. Kita takut. Mumpung datang langsung takut. Mal itu. Itu disampaikan dalam hidayah. Disampaikan itu dalam hidayah. Cukup 1 jam. Ya kadang jemaahnya itu kelamaan sampai ketiduran itu kata. Kalau 1 jam itu kalau dalam hidayah itu. 1 jam itu udah kelamaan. Kayaknya ada yang tidur seperti itu. 1 jam. Ya Allah. Ini bukan Allah Subhanahu wa taala. Di Rangun itu Pak ya. Baiknya kalau di total mungkin ada 6 jam Pak. Karena di sana tuh bayan hidayah 3 kali. Sebenarnya begitu. Di Rangun itu sebenarnya bayan hidayah 3 kali. Misalnya besok jemaah mau berangkat. Tadi udah mulai bayan hidayah. Kapan? Setelah zuhur. Maksudnya jamaah yang besok mau berangkat habis zuhur tadi wajib duduk dalam taklim.
Dalam taklim itu dijelaskan detail masing-masing amal. Taklim gimana caranya, mencapai target gimana supaya orang layak jadi imam gimana caranya, layak jadi amir gimana caranya. Muzakarah detail di situ. Itu majlis pertama. Majlis kedua setelah maghrib. Judulnya Karguzari memang, tapi jamaah yang mau berangkat suruh duduk juga di situ. Sehingga jamaah-jamaah yang Karguzari tanya gimana pengeluaran jamaah, taskilah dan sebagainya, yang kurang pas diluruskan, dia dapat masukan lagi. Besoknya yang jam 10 itu baru itu finishing bayan hidayah. Loh, apakah kita orang Indonesia lebih sakti ya? Kok 1 jam aja kelamaan nih? Allahu Akbar. Ini sangat penting, Pak. Kita ambil pelajaran ini dari Maulana Usman kemarin itu. Waktu itu untuk taskilan cash yang mau berangkat, kita dari Indonesia mengusulkan Maulana Usman langsung beliau jawab enggak. Bayan hidayah itu enggak semua orang bisa. Saya bayan narhib bisa, bayan hidayah saya enggak bisa. Terus beliau kasih tahu, orang yang enggak bisa bayan hidayah, kamu kasih tugas bayan hidayah, bayan sendiri nanti. Cerita kebesaran Allah, cerita akhirat, cerita kematian, fadilah dan sebagainya. Setengah jam baru petunjuk, ya itu enggak gitu bayan hidayah itu. Ini orang udah siap berangkat, dikasih itu teknika, kalau begini, begitu. Jadi sebenarnya 1 jam pun kurang. Nah, sekarang karena maaf, banyak daerah-daerah yang kayak gini tadi, ya akhirnya jemaah keluar juga, ya asal tertunai 40 hari bisa begitu. Sehingga seperti Pakistan itu Pak, yang udah kayak gitu majunya, itu hanya 20 markas yang boleh ngasih bayi hidayah sekarang ini. Zaman kami di sana, bayi hidayah diredin semua. Zaman itu. Kami dari Karachi, naik kereta api ke Rewin. 24 jam, 26 jam, atau 20 jam. Sesuai dengan pengorbanan. Pengorbanan tinggi cepat, pengorbanan rendah ya lebih lama. Bisa 30 jam. Sampai sana dimusyawarahkan, ternyata dikirim ke Hyderabad. Balik lagi Pak, ke selatan dekat Karachi lagi, taskil di situ. Nanti Karguzari balik ke Rewin lagi. Saya itu pulang balik lagi ke Karachi lagi. Dan kita nggak masalah ternyata. Gitu. Dan itu bukan hanya kami yang di Karachi. Dari mana-mana waktu itu 40 hari ke Rewin, apalagi 4 bulan. Karena tadi itu untuk menjaga supaya betul-betul terkontrol nih kualitas ini. Nah cukup. Yang lain Pak. Yang ya nanti jadi provinsi lain. Provinsi lain mana yang belum diminta? Belum diminta. Ya. Kalteng belum? Kalteng belum. Silakan Kalteng Pak. Yang pernah ngasih bayan hidayah yang maju, saya pengen dengar bayan hidayah gimana? Ada Pak Kalteng Pak? Atau Babel? Atau Sumsel? Dari silakan Kalteng. Pernah ngasih bayan hidayah? Maju. Maju depan. Berapa lama bayan hidayah? Sekitar 1 jam sampai 1,5 jam. 1,5 jam. Ngasih petunjuk gak gimana cara jamaah itu ta'aruf? Itu waktu pernah juga Pak di... Ya gini, ngasih bayan hidayah ini ya, pada jamaah yang akan berangkat. Hadirin Allah Ta'ala nanti di sholat pertama hendaknya memberikan ta'aruf jamaah. Contoh ta'aruf begini, ngasih gitu nggak? Belum Pak, secara umum aja. Secara umum itu gimana maksudnya? Maksudnya ketika sampai di tempatan kita kasih ta'aruf gitu. Udah gitu aja. Nanti aslinya ta'aruf sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Secara teknisnya itu waktu Karguzari waktu pulang itu malah. Oh terbalik Pak. Atau pernah ngasih petunjuk gimana cara nargib asar? Dalam hidayah diberikan petunjuknya enggak? Atau enggak juga? Enggak juga Pak, secara umum aja nanti. Oh, secara umum semua, Masya Allah. Ya, jazakallah. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita di Rewin sering diberi petunjuk Pak. Orang yang keluar 40 hari, apalagi 4 bulan,
itu orang yang telah menyiapkan harta diri waktunya diserahkan pada Allah. Nah, gambarannya kita ini menerima amanah waktu dari Allah Ta'ala tadi. Markas, tim taskil dan sebagainya, ini menerima amanah waktu yang sudah diserahkan pada Allah tadi. Maka ini berat, Pak. Sehingga kalau Bapak direwin zaman dulu ya, waktu kami di sana, itu Bayan Hidayah itu selalu Maulana Ihsan, Maulana Abdul Rahman, Maulana Jamil. Udah itu aja. Gak dikasih ke yang lain-lain. Karena ini akan membimbing orang mengenai amanah ini. Sehingga betul-betul masih senior. Kadang Maulana Jamsid. Selalu itu. Muter itu aja. Yang maaf yang waktu masih juror nggak dikasih Bayan Hidayah. Itu aja petugas Bayan Hidayah. Karena ini akan memberi pengarahan bagaimana waktu harta diri yang diserahkan ini terpakai dengan sebaik mungkin. Nah, maka tolong Bayan Hidayah petugasnya betul-betul disiapkan. Kalau nggak siap ya jangan, ya maaf, saya nggak bisa. Udah gitu aja. Terus gimana? Dimusyawarahkan, cari yang layak. Nah, contoh Pak, ini kalau saya bahas di sini beberapa kali kami nusroh, kami gabung dengan jemaah, kita jadi pendengar aja. Itu maaf, ta'aruf aja. Kadang maaf, salah kata. Jadi ta'aruf itu Pak, kita menta'arufkan kerja, bukan menta'arufkan orang. Satu, mindsetnya begitu. Yang kedua, kita bukan jemaah yang mau pinjam tempat untuk program jemaah tabligh, bukan. Tapi kita datang untuk mengajak warga untuk memakmurkan masjid. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala berikan kita agama yang mulia, agama Islam yang diturunkan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dengan ikut beliau kita pasti sukses dunia akhirat. Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing umat bagaimana dari Makkah ke Madinah dengan berbagai rintangan. Di Madinah itulah beliau membentuk masyarakat Madani. Masyarakat yang asalnya berperang ratusan tahun, bermusuhan, kemudian oleh Rasulullah SAW dibina di Masjid Nabawi. Subhanallah, muncullah masyarakat yang indah, masyarakat Madani, yang ketakwaannya, kesolehannya, muamalah, masyarakat akhlaknya adalah contoh sampai hari kiamat. Bagaimana bisa seperti itu? Karena di Masjid Nabawi ada mesin namanya 4 amal. Mesin itu berjalan prosesnya. Mesin dakwah, mesin taklim, mesin ibadah, mesin khidmat berjalan sehingga semua orang yang masuk di situ keluar produknya orang soleh. Itu Masjid Nabawi zaman dahulu. Nah, kita ingin sebenarnya semua masjid seluruh dunia yang Allah berikan pada kita seperti Masjid Nabawi. Untuk maksud itulah kami datang ke sini. Kita ingin jemaah Masjid Al-Muttaqin ini juga punya cita-cita yang sama. Bagaimana Al-Muttaqin meniru Masjid Nabawi zaman dulu. Bagus nggak Pak? Misalnya begitu. Nah, untuk itu kami di sini 3 hari ingin mencontoh Masjid Nabawi. Tentu bapak-bapak lah yang mengerjakan, kami membantu. Apa saja dengan Masjid Nabawi? Bagaimana dakwah? Kami insya Allah setelah asar silaturahim, setelah zuhur ini ada waktu silaturahim, setelah isya masih mungkin silaturahim. Sebelum maghrib kita ada silaturahim umum. Itu bentuk dakwahnya. Besok juga seperti itu, kita sampaikan program 24 jam itu. Kemudian taklimnya jam 9, isya dan sebagainya disampaikan. Zikir ibadah, kita bagaimana menjaga sholat berjamaah, tidak kena takbiratul ula, dan kami insya Allah selama di sini akan menjaga kebersihan masjid karena ini rumah Allah. Kita jaga kebersihannya, kemakmurannya, kesuciannya, dan selama kami di sini insya Allah 4 hal yang kita nggak akan sentuh. Kita nggak akan bicara politik, salafiyah, aib, sumbang-menyumbang dan sebagainya. Kami di sini tinggal 3 hari. Kita ingin bantu bawa makmurkan masjid ini supaya seperti Masjid Nabawi. 2 menit Pak, selesai. Selesai Pak. Kami 10 orang, mau tambahin gitu. Kami 10 orang. Kami 10 orang dan kami punya background yang berbeda-beda. Ada pedagang, pegawai negeri dan sebagainya. Kami seperti bapak-bapak juga punya keluarga. Dan kami persiapan matang. Kami ditanya kesehatan, kemudian keuangan, keluarga dan sebagainya, barulah kami datang ke sini. Nggak sampai 5 menit Pak. Nah, kalau ta'aruf seperti itu, maka khotib Jumat nggak akan merasa tersaingi Pak. Kita kadang-kadang grogi,
ta'aruf hari Jumatan itu kan takut khotibnya tersinggung karena disaingi. Nah itu karena yang ta'aruf malah bayarnya ini khotib. Ini khutbah setengah jam, ta'arufnya setengah jam juga. Ya, kapok nanti ininya. Ini kan langsung saya praktekkan. Saya lihat jam dari 3 menit. Tertunai. Kurangnya gitu gambarannya. Insyaallah Pak ya. Jadi maksudnya kita ngasihnya jangan diglobalkan semua sama-sama ngerti. Ya mungkin kita tahkilan tahun sekian ngerti. Yang baru-baru mana ngerti. Kemudian misalnya juga untuk target asar misalnya. Ada nggak bapak-bapak atau melihat atau pernah karena segi globalnya tadi sebelum ta'aruf taklim dulu, ada nggak? Ada atau banyak? Nah, ini kata masyayikh, taklim itu amalan tersendiri, jangan dijadikan pijakan. Taklim itu amal tersendiri. Taklim ya taklim, ta'aruf ya ta'aruf. Termasuk juga amalan lain, tugas lain misalnya habis asar. Habis asar kalau judulnya taklim, ya udah taklim. Jangan setelah taklim disyarahin lagi, seolah-olah kita setara dengan Maulana Zakaria. Beliau syarahin, saya juga bisa syarahin, kan begitu seolah-olah. Jadi kalau mau targhib dakwah, ya langsung targhib dakwah. Kalau taklim ya taklim, nggak mampu mir, boleh taklim, udah taklim, tutup. Nah, tapi kalau targhib dakwah, jangan baca taklim, masya wanti-wanti itu. Taklim jangan dijadikan pijakan, seolah pelengkap karena grogi, taklim dulu, tutup, lipat, bayar setengah jam. Gak begitu Pak. Itu seolah kita punya syarah lebih hebat dari Maulana Zakaria kalau begitu. Tolong itu disampaikan Pak ya. Insyaallah Pak ya. Nah, termasuk juga misalnya tentang menyiapkan jamaah cash. Itu mesti detail juga disampaikan bahwa dari awal jamaah ini mesti punya tekad yang sama. Dari sebelum masuk kampung sudah bertekad untuk mengeluarkan jamaah cash. Mesti itu. Satu fikir. Jangan ada yang kendor satupun. Setelah ini satu fikir, baru minta orang makomi ngajak mikir yang sama. Ada orang makomi, maaf jangan langsung ditafkir, kata mas saya begitu. Begitu orang makomi datang, oh ini yang ada namanya ini, tarik tafakut, kapok Pak nggak akan datang lagi itu. Terus gimana? Diajak mikir yang sama, dia satu fikir dengan kita akan mengeluarkan jamaah cash. Terus gimana lanjutannya? Jadikan dia dalil Pak. Dia jadi dalil, dia akan dengar target 5, 6, 10 kali. Kalau dia jadikan objek, target sekali, campur udah selesai. Maka orang-orang yang nusroh, baik namanya ada daftar atau tidak, itu jadikan dalil untuk gerak. Nah, kemudian dalam Bayan Hidayah juga, hendaknya adab-adab safar diberikan. Adab masjid disampaikan. Dakwah porsinya juga disampaikan. Kalau Jamil rahimahullah sampaikan, dakwah 4 jam, taklim 4 jam, zikir ibadah 4 jam, khidmat 4 jam. Kalau Bainul menyampaikan dari India, dakwah 4 jam, taklim 4 jam, zikir 4 jam, ibadah 4 jam. Itu masing-masing 4 jam. Didetailkan. Dakwah ada umumi, khususnya istimai infiradi, taklim ada umumi, ada istimai infiradi, ada fadwal, ada masail. Zikir ada, tilawah Quran, doa masnunah, zikir pagi petang dan doa-doa lain. Ibadah ada salat wajib, salat muakkad, sunat muakkad dan qada'ul fawaid. Misalnya itu disampaikan semua. Ya kalau di Pakistan lengkap tadi itu, tiap-tiap amal itu disampaikan adabnya dalam Bayan Hidayah itu. Adabnya zikir gimana, adabnya zikir pagi petang gimana, adabnya salat gimana, adabnya wudu gimana, disampaikan semua. Sehingga pulang itu memang betul-betul ada perubahan, Pak. Itu petugas Bayan Hidayah kurang lebihnya seperti itu. Bisa dimengerti Pak ya? Kalau ada yang kurang-kurang tinggal tanya Pak Haji Abdul Rahman nanti. Datang ke tempat beliau minta petunjuk lanjutan. Ustaz Haji menambah, silahkan. Ada 3 poin. 1 untuk ta'aruf. Ada kerangkanya 3. Tadi penjabarannya. Kerangkanya 3. Siapa kita? Apa maksud kedatangan kita? Dan apa yang kita minta dari orang tempatan. Ini dalam muzakarah diulang-ulang.
tidak keluar dari 3 poin itu. Siapa kita? Boleh langsung kita ini khalifah Allah, khalifah Rasulullah. Tapi kami sedang belajar, profesi kami beda. Atau dibalik, kami dari berbagai macam profesi, tapi sedang belajar menjadi khalifah Allah, menjadi da'i Allah. Masuk kedatangan dan apa yang kita minta dari orang tempat, tusrah. Langsung tafsir siapa yang siap 3 hari, 2 hari, 1 hari. Yang kedua tentang ta'aruf pada target pada asar. Kebanyakan target pada asar kita ini banyak tidak mengenal sasaran. Tidak ada dakwah kepentingan iman yakinnya tidak ada. Hanya ngundang orang jauh lah. Jadi ada 5 kerangka di situ. 1, pentingnya agama. Secara umum nih dakwah kita 5 kerangka ini. Ruginya orang yang tidak mengamalkan agama. Yang kedua, apa itu agama? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Taati perintah Allah, jalani kehidupan Rasul. Yang ketiga, agama datang dengan usaha. Apa manfaatnya kalau ada usaha agama? Agama datang. Kalau agama datang, kebahagiaan datang. Ruginya kalau usaha agama itu terhenti. Agama akan hilang, kebahagiaan akan hilang. Sudah berapa itu? 3. Yang keempat, apa itu usaha agama? Jelaskan. Usahanya para nabi-nabi dan rasul. Gabungan daripada 4 amal. Nah, di situ ditekankan iman yakin. Yang pertama adalah dakwah. Yang terakhir, ditutupnya pintu kenabian. Nabi kita diutus sebagai nabi yang terakhir. Tidak akan datang lagi nabi yang lain. Maka tugas dakwah ini berpindah di atas pundak kita. Inilah tugas kita, maksud hidup kita. Untuk ini kita diantar ke atas dunia ini. Perlu dijelaskan fadilah-fadilah dakwah. Jadi jangan kita terikat pada masalah jauh lah. Dakwah secara umum. Sampaikan dulu kepentingannya. Baru spesifik tentang jauhlah adab-adabnya. Ini 5 kerangka ini jangan sampai kosong. Khususnya di dalam targib jauhlah. Itu saya pikir dari situ. Yang terakhir ditanya nanti Ustaz Harun siapa yang keluarkan jemaah kes dan hidupkan makom. Ya. Jam 8 ya. Kita selesai jam 8. Dalam Karguzari nantinya Pak setelah jamaah itu berangkat. Ini sebenarnya tetap mau dilengkapi nggak akan cukup Pak waktunya. Orang di Pakistan berarti 3 majelis tadi ya. Ini poin-poin yang sering kelewat. Termasuk Pak 4 dakwah ya. Umumi, khususi, istimai, infirodi. Masih tekankan 4 ini yang paling mesti dikejar oleh jamaah adalah apa? Infirodi dan umumi Pak ya. Infirodi dan umumi. Kata Maulana Jamil, inilah yang paling banyak membersihkan hati. Kalau ini kita beritahukan Pak dalam hidayah, maka nanti ada orang yang nggak dikasih kesempatan bayan nggak akan ngambek. Saya 40 hari nggak pernah suruh bayan, nggak ada kesempatan dakwah lah. Dia nggak ngerti dakwah itu ada 4 ini tadi. Nggak bayan nggak apa-apa, mesti bisa dakwah. Hatta masuk masjid yang full program. Silakan Mbak, tapi di sini habis maghrib ada ini, ada ini, ada ini. Mir gimana? Mir nggak bisa dakwah. Nah ini salah paham lagi. Kalau ada 4 tadi, yang nggak bisa hanya istimai, infirodi masih bisa, umumnya masih bisa, khususi masih bisa. Jadi karena kadang-kadang kita terpaku dakwah itu hanya istimai bayan. Begitu masuk masjid yang nggak ada, yang sudah penuh program, kita mundur nggak jadi masuk. Nah, terus gimana kita akan makmurkan masjid yang sudah ada programnya itu? Nah, begitu Pak ya. Jadi hari ini yang lemah sekali itu adalah dakwah infirodi. Tolong Bapak petugas Bayin Hidayah tekankan benar ini. Dakwah infirodi, gimana setelah sholat, gimana waktu kosong, orang merasa haus mencari orang. Dulu Pak, yang mengalami zaman sebelum maraknya HP, itu kan begitu selesai sholat ada 1 orang dikeroyok 3 orang. 1 keroyok berempat kadang-kadang, saya kasihan ini nargib. Lalu sekarang 5 orang satu nggak ada yang nyamperin. Selesai mojok pegang HP. Ya udah, iman nggak terbentuk, jemaah nggak terbentuk juga. Karena lemahnya dakwah infirodi. Pulang nggak bisa dakwah. 2,5 jam takut, sholat rahim takut, infirodi dakwah nggak jalan. Karena waktu latihan nggak kerja. Insya Allah Pak ya. Karena bapak ini penanggung jawab. Insya Allah jadi petugas Bayin Hidayah dan sebagainya. Kemudian amal kedua yang disoroti lemah hari ini waktu keluar adalah amalan taklim Pak. Taklim hari ini seperti dianaktirikan. Taklim istiwa itu seperti dianaktirikan. Padahal kita rasakan, tahu satu hadis dari taklim itu tentang fadilah 40 hari menjaga takbiratul ihram, berubah hidup kita. Tahu fadilah punya anak hafid Quran, berubah keluarga kita.
Hanya 2 hadis merubah hidup kita. Yang lainnya kita kadang-kadang dibisiki setan merasa nggak perlu. Cuma taklim. Silakan yang baru-baru taklim, kita yang lama gerak semuanya. Ajib itu bisa begitu. Taklim perlu kita loh. Sehingga kadang-kadang selesai nggak ada perubahan, nggak ada tambahan, tolak pada ilmu nggak ada lagi, muasyarah muamalah nggak meningkat, fadilah sedekah nggak dibaca, sehingga akhirnya kebakhilan nggak hilang, cinta dunia makan nambah, bukan musibah itu. Insyaallah begitu Pak ya. Nah, sekarang tentang wapsi Pak, tinggal 15 menit ini. Provinsi mana ini? Yang pernah jadi petugas wapsi siapa Pak? Ah, Jakarta aja lah, Jakarta belum. Masa Jakarta nggak diminta kan nanti bisa ditutup ini nanti gerbangnya. Siapa Pak? Bapak yang pernah menjadi petugas wapsi? Silakan mewakili. Tapi wapsinya di markas nggak bisa jadi contoh. Nggak apa. Berapa lama wapsinya? Wapsi kalau di Jakarta sama standar kan di sini dari mulai setengah 10 sampai jam 11. 1,5 jam ya? 1,5 jam. Di markas bapak-bapak lain Jakarta, rata-rata wapsi berapa lama Pak? Waktu Januari 40 hari. Jawa Timur berapa lama? 1 jam, 1,5 jam. Kadang yang jam 40 hari itu mau cepat-cepat pulang gitu minta. Ya, nggak apa-apa, kita jujur aja. Itu kebanyakan seperti itu. Sampai kalau di Madura itu habis subuh itu minta wapsi dia. Allah. Habis subuh. Enggak. Ya. Kalau enggak ada sih dia mau pulang gitu. Ya. Kalimantan berapa lama? 1,5 jam. Berapa lama? Lama? 1 jam. Jawa Barat berapa lama? Kadang 1 jam. Sultan berapa lama? Rata-rata? 1 jam 1 jam. Masya Allah. Bapak dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jamaah mau berangkat 40 hari dakwah. Itu dikasih bayan hidayahnya 1,5 jam minimal. Bagus bisa 2 jam, bisa 2 jam lebih. Taruhlah kita ambil kebiasaan 1,5 jam. Ya, 1,5 jam bayan hidayah. Ini orang mau dakwah di kampungnya 10 bulan lebih. Dikasih bayan hidayahnya 1,5 jam. Betapa saktinya gitu. Betapa cerdasnya gitu. Yang cerdas yang petugasnya apa jamaahnya ini? Allahu Akbar. Kita tobat semua Pak. Jamaah berangkat dan pulang itu bisa diibaratkan pesawat take off dan landing. Itu masa paling krusial Pak. Nampak pinternya pilot waktu take off dan landing ini. Terbang, luar biasa. Begitu landing, gagal. Berantakan semua Pak. Lah ini orang habis terbang di imannya Masya Allah. Sampai ke atas arsy. Ini mau landing. Nggak dibimbing. Ya akhirnya nggak ngerti apa yang dikerjakan. Sampai kadang-kadang saya pernah dengar orang bayan wapsi itu, Bapak selama keluar kan sudah dakwah, sudah taklim, sudah dikir, sudah. Bapak teruskan di rumah ya. Subhanallah. Innalillahi. Ada lagi orang bayan wapsi itu. Wapsi itu seperti karet, mau ditarik bisa 5 meter, dipendekin bisa 5 cm. Bapak pilih yang mana? Pilih yang mana kira-kira jemaah ini? Pilih pendek semua Pak. Sehingga pulang nggak tahu gimana akan mulai dakwah itu. Ya, yang 1,5 jam tadi Pak, coba apa saja yang disampaikan? 1,5 jam atau 1 jam dari siapa yang mewakili? Siapa yang mewakili? Oh, ini Jakarta, ini standar sini. Yang selain Jakarta lah, selain Jakarta. Ini Lombok. Iya, poinnya apa aja wapsi yang disampaikan itu? Kan poin-poinnya itu masalah makomi. Yang keras, jangan takut-takut. Tidak selalu hidayah nanti. Makominya itu nanti. Makomi kita akan sampaikan
Penting dia mengirimkan amal makominya, kemudian persiapan untuk keluar yang lebih jauh lagi, lebih lama lebih jauh. Udah. Oh itu 5 menit selesai Pak. Diuraikan lah. Diuraikan tentang makomi dan mempersiapkan jamaah lain lagi. Dari markas lain Pak. Itu Kalimantan Timur. Apa yang disampaikan dalam bayan wapsi itu? Terutama kalau saya bayan wapsi dan standar Jakarta kita pakai insyaallah. Bagaimana membawa dakwah itu ke tempatnya. Bagaimana menyatu dengan masyarakat di sana. Dan bagaimana ada manfaat dakwah yang dia buat di keluarganya. Dan inilah dakwah yang sebenarnya. Maka kami jelaskan itu terutama di Kaltim kan spesifik sekali tuh. Bagaimana Karkum misalnya itu salah satunya adalah ikut amalan orang kampung. Jangan sampai dia sibuk di markas, sibuk 2,5 jam tapi tidak ikut amalan orang kampung. Ada kerja bakti, ada jaga malam. Kita jelaskan itu bagaimana kalau kerja bakti. Bukan hanya bawa pentunan tapi juga bawa snack, bawa chai, kalau kopi kalau mampu. Kerja bakti juga iya, ada takziah juga datang, ada tahlilan, ada fardu kifayah dia terlibat di situ sehingga menyatu dengan masyarakat. Ya. Di rumahnya pun kita arahkan bagaimana manfaat dakwah itu yang rasakan pertama keluarganya. Bagaimana selama ini bisa kasar menjadi lembut, bisa membantu keluarga ketika terima khidmat, bagaimana cara berkhidmat dan keluar membantu keluarga, khidmat jamaah, khidmat di rumahnya. Ya. Jadi sambil tadi makom ya kita jelaskan bagaimana buat taklim. Nah, kalau ada awal-awal belum taklim kita tanya. Kita lihat ini belum taklim, belum ada amalan di kampungnya, maka kita bagaimana awal membuat taklim itu, buat amalan. Baik dekat dengan pengurus, dekat dengan imamnya, dekat dengan marbotnya. Ketika ada jemaah bagaimana ikram dengan marbot dan sebagainya. Detail kita jelaskan bagaimana betul-betul dakwah ini bisa dengan mudah landing di tempatnya dia. Gitu. Masya Allah. Ya, jazakallah. Jadi kalau kita dengarkan diringkas pasti tetap nggak usah diringkas Pak. Kalau di Rein itu kan 2 hari wapsi itu Pak. Wapsi kan 2 hari. 1 hari bisa 2 atau 3 majelis. Kali 2 hari kayak gitu. Di India pun kurang lebih begitu. Jadi kalau diambil poinnya Pak, kita diajari landing yang bagus. Di tengah keluarga, di tengah masyarakat, di tengah karkun, di tempat kerja. Gimana membawa hasil keluar. Dalam bentuk apa? Bagusnya muamalah, muasyarah, akhlak pada keluarga, pada tetangga, pada sama karkun, dan pada teman-teman tempat dia bekerja. Kalau diringkas itu yang dijelaskan. Karena poin-poin ini nggak dibahas waktu keluar, Pak. Nggak dibahas waktu keluar, justru dibahasnya harus pada wapsi ini. Sehingga jangan ada nantinya karena waktunya nggak tepat, pulang seperti harimau. Istri ngajak ngobrol, dunia aja. Duduk, akhirat. Dulu kan makin takut Pak nanti itu. Itu bayangan Maulana Jamil rahmatullah alaih ngasih wapsi itu sampai berikan contoh-contoh kemesraan Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Kayak gitu. Jadi bagaimana kalau diringkas oleh Masyaikh ya, kalau orang Eropa mempersembahkan bunga menyatakan cintanya, kalau kita dai, kita yang datang sebagai bunga. Di tengah keluarga begitu. Maulana Dawud ajib lagi Pak. Maulana Dawud waktu itu ngasih wapsi di Jamuddin. Beliau kan orang yang pertama diputus untuk ngasih, untuk menghandle dan semuanya jemaah masturat. Waktu itu jemaah dari Sumatera. Pas lagi khidmat saya terjemah, beliau tanya, ini wapsi ini ya. Kan beliau nyantai gitu, udah tua banget. Coba kamu pulang mau ngapain? Menghidupkan amal makomi. Benar. Ya insya Allah. Nah, kamu mau apa? Saya pulang pokoknya akan menghidupkan taklim. Ya, itu nggak usah keluar ke sini juga udah bisa. Pokoknya taklim seluruh kampung hidup. Wah, kan jawabnya bagus semua Pak pasti. Kamu mau apa? Mau ini, wah jawabnya bagus-bagus semua. Belum. Itu belakangan. Sebelum itu apa? Buka pintu, itu nggak usah tanya itu. Apa amal yang kamu kerjakan? Kata beliau, kamu pulang dari keluar di sini, sampai di rumah kamu buka catatan hutang kamu. Yang sudah jatuh tempo segera bayar.
Kalau belum punya uang datang minta maaf. Kata beliau apa? Kamu berkuar-kuar dakwah tentang keindahan surga akhirat, tapi utang berceceran di mana-mana, dakwah kamu menguap. Gak ada artinya, gak didengar. Kata beliau begitu. Itu wapsi, Pak. Perbaikan muamalah, muasyarah, akhlak. Itu dalam opsi didetailkan, ditarget sekuat mungkin. Makanya tadi kita landing sebaik mungkin di tengah keluarga. Muasyarah dengan istri, dengan anak gimana. Di tengah masyarakat. Nah, tadi contohnya Pak Fajri tadi, gimana dengan masyarakat, jangan terasing, jangan aneh. Banyak ikram dan sebagainya. Di tengah karkun. Kalau ini yang sering pesankan oleh masyayikh, walaupun kamu fresh, baru dengar dari kami, pulang kalau bahasa kita, jangan sok tahu. Oh, saya baru dengar aran begini, enggak begitu kata beliau. Kamu jadi mustami saja. Kalau ditanya baru terangkan sebisanya. Itu saya keterangan duduk begitu. Dan itu kami duduk bayan berkali-kali selalu begitu ditekankan. Kalian 40 hari, kalian sekurang setahun, jangan merasa pulang dari arsy lalu paling tahu, langsung babat semuanya. Enggak begitu. Tambah sifat tawadu, sifat taat. Jangan pingin diminta bayan, minta muzakarah dan sebagainya. Diam, pokoknya kamu aktif ikut amal maqami, jadi mustami. Itu saya kayak gitu, Pak. Kemudian kasih petunjuk juga di tengah-tengah kerja gimana cara dakwahnya. Itu kasih petunjuk juga dalam bayan wapsi, Pak. Sehingga hasilnya apa? Salah satu contoh, Pak. Saya pernah keluar dari Habib di Delhi, Pak. Bayi Akram ya. Bayi siapa? Akram, siapa namanya di Delhi itu? Iya. Ya, itu beliau subhanallah jadi dalil kami untuk mulai khususi penentang, mau khusus orang dingin, orang pernah keluar lalu nggak sholat, lalu orang yang cinta dakwah, orang kita dibawa semuanya. Malam itu, udah keesokan harinya kita mau pindah masjid, pamit ke rumah beliau, ketuk pintu, keluar satu orang, saya lihat. Ini yang semalam apa bukan ya? Kalau untuk jadi dalil kita, masya Allah, pakai kurta, pakai baju gamis gitu. Kita ketuk pintu, yang keluar orang kantoran. Ini janggut rapi, wajah klimis rapi. Itu namanya setrika, itu setrikaan betul-betul lancip, itu celana juga. Saya lihat, ini orang semalam apa bukan? Kayak iya, kayak enggak. Ke bawah, subhanallah, itu sepatu licinya minta ampun. Ya, beliau mencontohkan mau dakwah di tengah kantor, maka menyesuaikan diri bagaimana menjadi simbol keindahan bagi orang kantor. Baju rapi, orang lihat udah terkesima. Saya ini semua apa bukan? Loh, karena kita nggak dikasih bayan nafsi. Begitu mau ngantor, maka seragam korpi, seragam tentara dijadikan gamis. Gimana coba akan tertarik dengan dakwah? Nah, itu kan karena wapsinya tadi. Paket kilat tadi. Tapi yang saya cerita itu di negara lain, bukan di Indonesia. Indonesia nggak ada. Indonesia kan sudah sempurna wapsinya. Nah gitu Pak ya. Makanya karena pentingnya itu, kalau di Pakistan sudah ada sistemnya. 6 bulan sekali petugas wapsi dan hidayah dipanggil ke Rein untuk di-training ulang tiap 6 bulan. 2 hari apa berapa hari itu? Untuk di-training ulang. Kita kan belum ada yang layak men-training begitu. Dan sistem itu juga kita belum minta izin. Minimalnya bapak-bapak kalau lagi giliran khidmat, jangan hanya berangkatkan orang-orang lain, bapak sendiri nggak berangkat. Bapak datang supaya bisa mudakarah detail kayak gini ini. Ya dari sini Pak Fajri tadi itu cerita. Beliau dapatkan di mana? Sering di sini.
ikut khidmat, ikut dengerin, sehingga pulang ada yang dibawa. Kita ingin amanah yang Allah berikan pada kita ini tertunai sebaik mungkin. Itu maksud utamanya. Kita bukan pengakuan syura, pengakuan masyayikh, pujian, enggak begitu. Allah berikan amanah, kita tunaikan sebaik mungkin jadi bekal kita di akhirat. Insyaallah Pak ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Alhamdulillahirabbil alamin. 15 menit cukup.